Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada pada tafsir surat Al-Infitar sampai pada ayat yang ke-13. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan berada dalam kenikmatan, dan orang-orang yang berbuat fajir berada dalam jahim, neraka. Ini adalah metode Al-Quran. Al-Quranul Karim setiap kali menyajikan sesuatu yang baik diiringi dengan yang buruk, atau sebaliknya. Ketika bicara yang buruk disajikan solusinya, ini loh yang baik. Ketika bicara yang baik diberitahu yang buruk, artinya agar kita tidak berada dalam keburukan itu. Para ulama selalu mengatakan tidak sempurna kebaikan yang kita lakukan sampai kita menjauhkan diri dari keburukan. Sama pula ketika kita bicara tauhid, tauhid kita tidak akan sempurna sampai kita menjauhkan diri dari syirik. Begitulah seterusnya. Pun ketika bicara tentang yang buruk, maka Allah memberikan solusinya. Seperti ayat fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian manusia berada di surga dan sebagian manusia berada di neraka. Ayat ini pun sama penjelasannya dengan yang sebelumnya, yaitu pada surat Al-Mutaffifin. Innal abrara lafi na'im, sama wa innal fujara lafi jahim. Ada dialog yang menarik yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi di dalam kitab tafsirnya antara seorang bernama Sulaiman bin Abdul Malik dengan Abu Hazim Al-Mazini. Sulaiman bin Abdul Malik bertanya kepada Abu Hazim, apa yang aku perbuat? Apa yang saya peroleh di sisi Allah nanti? Jadi maksudnya, apa yang aku dapatkan di sisi Allah nanti di hari kiamat? Beliau menjawab, Abu Hazim menjawab, yang kamu dapatkan adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Perbuatanmu harus kamu timbang dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya beramallah dan berbuatlah. Lalu Sulaiman bin Abdul Malik nanya, di mana aku mendapatkan itu di dalam Al-Quran? Lalu Abu Hazim menjawab, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Mana rahmat Allah? Dijawab oleh Abu Hazim, wa innahu la ma'al muhsinin, atau qaribun minal muhsinin. Kata beliau, Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ini artinya dialog ringan tapi padat. Beliau ingin menjelaskan bahwa kebaikan itu pasti akan berujung pada kenikmatan. Al-fujur, keburukan, pasti akan berujung pada neraka jahanam. Kita akan urai ayat ini. Innal abrar, apa yang dimaksud dengan kata al-abrar di sini?
Al-abrar ini bentuk jamak, tunggalnya adalah albir. Bentuk tunggalnya albir. Artinya orang yang berbuat baik. Kalau perbuatannya, masdarnya, kata kerjanya pakai dhammah. Maaf, pakai fathah. Jadi Arab itu beda harokat, lainnya maknanya lain. Ini yang dimaksud al-abrar berarti adalah al-bar. Kata lain al-bar, yaitu orang yang berbuat kebaikan. Paham? Tunggalnya al-bir. Kata kerjanya al-bar, perbuatan baik. Apa yang dimaksud makna dari al-barru, kebaikan? Para ulama mengatakan ini kata menunjukkan sesuatu yang luas. Maksudnya menunjukkan kebaikan yang bersifat luas, kebaikan yang sangat luas. Semua bentuk kebaikan masuk dalam kategori ini. Setiap orang yang berbuat kebaikan dia akan masuk dalam kategori ayat ini. Ini makna secara umum. Tapi secara khusus berarti al-bir ini, kebaikan ini adalah apa yang disebutkan di surat Al-Baqarah itu. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu meliputi iman, Islam, akhlak mulia, meliputi iman yaitu rukun iman, dan dia meliputi Islam yaitu meliputi rukun Islam, dan meliputi akhlak mulia. Berarti ini mencakup segala sesuatu yang bersifat luas, artinya sangat luas. Berarti innal abrar berarti orang-orang yang berbuat kebaikan. Umpama dia bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, berarti imannya ditanam di dalam hatinya dengan sangat kuat, dan dia menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Berarti kalau dia mau berislam dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, artinya dia pun menjauhkan dirinya dari hal yang bersifat bid'ah. Karena dia harus berbuat kebaikan yang bersifat menyeluruh, utuh, enggak tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Kalau dia sholat, berarti sholatnya sholat wajib dan juga sholat sunnah. Kalau dia zakat, berarti zakat pun dikeluarkan, sedekahnya juga, dan seterusnya, begitu seterusnya. Kalau dia silaturahim bukan kepada orang tuanya saja, tapi dia silaturahim kepada saudara-saudaranya, paman-pamannya. Jadi dia melakukan kebaikan yang menyeluruh. Ini yang dimaksud dengan kata al-abrar, pelaku-pelaku kebaikan. Bukan kebaikan saja, berarti lawannya dia pun menjauhkan diri dari semua yang dilarang. Lafi na'im, lafi. Ini Allah mengatakan lafi. Fi ini artinya, maksudnya berada di dalam. Berarti dia akan menikmati apa yang disebutkan itu. Bukan dia di luar sambil ngeliatin, tidak. Tapi dia memang berada di dalamnya. Di dalam apa? Naim, kenikmatan. Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan kenikmatan di sini adalah apa? Surga. Ya, ini surga ini, Pak. Tapi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan yang dimaksud dengan naim di sini bukan hanya surga, tetapi orang yang berbuat, memiliki iman dan memiliki amal saleh ini, dia akan berada dalam kenikmatan. Di mana? Di dunia, di alam barzakh, alam kubur, dan di akhirat. Tentu kenikmatan akhirat, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat tentu akan lebih baik daripada
dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu kebaikannya jauh lebih kekal. Tapi yang dimaksud naim, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan ini adalah kebaikan dunia, kebaikan di kubur, barzakh, dan kebaikan di akhirat. Seperti ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan siapa yang tidak menikmati surga dunia, maka dia tidak akan menikmati surga akhirat. Apa maksudnya? Bukan persepsi orang fujur ini, bukan. Yang dimaksud di sini adalah naim, kebahagiaan yang diperoleh oleh mereka yang beriman beramal saleh di dunia. Apa itu? As-surur, kebahagiaan hatinya dia, nikmat dalam hatinya dia. Bukan pemahaman kebaikan dunia, surga dunia versi pelaku dosa. Tidak. Versi pelaku dosa itu menikmati yang mereka sebut nikmat itu seperti orang makan. Ini makanan enak, nikmat. Nikmatnya di mana? Di mulut, Pak. Ini minuman enak. Enaknya di mana? Tenggorokan, di mulut aja. Kalau sudah masuk perut, sama. Jadi mereka, yang disebut oleh mereka persepsi nikmat, itu kayak orang menikmati makanan ini. Nikmat ini, nikmati dunia. Sekarang makan di mulut aja. Tapi yang dimaksud nikmat bagi orang-orang yang beriman bukan yang ini. Nikmat bagi mereka adalah apa yang ada di dalam hati mereka. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Ma yaf'alu bi a'da'i?" Apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku terhadap diriku? Surga berada di dadaku. Kemanapun aku pergi, surga itu selalu ada bersama diriku. Jika mereka memenjarakan diriku dalam sebuah penjara, maka aku berada dalam ibadah kepada Allah. Kalau mereka membunuh diriku, terbunuhnya diriku, itulah syahid. Kalau mereka mengusir diriku, berarti aku lagi wisata. Nikmat. Jadi yang dimaksud kenikmatan di dunia di sini adalah kenikmatan batin, Pak. Kenikmatan hatinya itu berbahagia. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, laki perempuan, dan dia beriman, kami kasih dia kehidupan dengan kehidupan yang bahagia. Apa yang dimaksud di sini? Sebagian sahabat mengatakan itulah hati Anda yang lebar dan lapang. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW, ajaban di amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Mengagumkan, membahagiakan apa yang menimpa orang yang punya iman. Apapun yang ada pada diri dia, tetap dia akan berada dalam sebuah kebaikan. Saya di penjara, saya ibadah sama Allah. Saya dibunuh, saya syahid. Saya diusir dari negeri saya wisata. Terus mau apa? Seperti para ulama dulu, para sahabat dulu. Ketika mereka mau jihad, mereka datang menawarkan Islam kepada mereka. Kepada musuh-musuh Islam ditawarkan Islam. Aslim taslam, yu'tikallahul ajra marratain. Masuk Islamlah kalian, kalian akan selamat, Allah akan ngasih pahala kalian double. Itu surat-surat Rasulullah SAW kepada musuh-musuhnya. Seperti surat Khalid bin Walid kepada komandan perang Persia. Masuk Islamlah kalian, kalian akan berada dalam keselamatan dan kebahagiaan. Jika kalian tidak mau masuk Islam, maka kalian akan hidup di bawah kekuasaan negeri Islam. Kalian akan harus membayar jizyah. Jika tidak, maka kami datang mencari sebuah kematian. Allah. Ini yang baca surat kebelet pipis, Mas.
pipis, mules, perus. Jadi kebahagiaan yang dimaksud di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah adalah ini, iman, hatinya tenang, Pak. Tapi kalau menurut mereka orang fujur, kayak orang menikmati makanan tetapi hati mereka tertekan, terus tertekan, stres, Pak. Ma'isyatan, dongka, hidup mereka itu sempit akhirnya. Di barzakh, ketika dia wafat, wafatnya penuh dengan kebahagiaan, kenikmatan. Mereka al-abrar, dia meninggalnya dengan penuh kenikmatan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lihat kalimatnya, indahnya. Wahai jiwa yang suci, bersih dari dosa. Penjelasan Ibnu Katsir. Allah memanggil orang al-abrar ini dengan panggilan apa? Jiwa yang suci, bersih dari dosa. Lalu Allah bilang apa? Malaikat bilang apa? Irji'i, ayo pulang ya, balik menemui Rabbmu. Allah, kalimat yang indah, Pak. Balik temui Rabbmu. Masya Allah. Lalu rohnya keluarnya kayak apa? Wan nasyitati nashta. Malaikat mencabut roh mereka itu. Ya Allah, lembut sekali. Lembut sekali, seperti gelas yang dimiringin sedikit kata Rasulullah SAW, kemudian langsung menetes airnya. Dicolek doang, digelitikin keluar rohnya. Meninggal dengan penuh kebahagiaan. Ketika mereka sudah meninggal, jenazahnya digotong, dibawa ke pemakaman. Orang ini mengatakan apa? Jenazah ini bilang, Ajil, cepat bawa ke kuburan, cepat bawa saya taruh. Kenapa? Karena dia melihat surga. Hadza maq'aduka minal jannah, itu tempatmu di surga nanti. Lalu hamba ini mengatakan, ya Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah cepetin kiamat. Iftahu lahu baban minal jannah, bukain pintu-pintu surga. Fayati min rihiha wa rauhiha, maka masuk ke dalam kuburan itu aroma surga dan wangi surga. Afrishuhu minal jannah, kalian gelar permadani kasur-kasur dari surga. Walbisuhu minal jannah, kasih dia pakaian dari surga. Fayatihi rajulun, datang seorang laki-laki, ka'anna wajhahu wajah syams, seperti wajahnya dia itu kayak wajah matahari, terang benderang bercahaya. Kamu siapa? Saya amal solehmu dulu waktu di dunia. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk orang-orang yang abrar, dan Allah tutup kehidupan kita dengan kehidupan yang husnul khatimah. Ini di barzakh, di akhirat khairun wa abqa. Ya. Mereka orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Mulai dari barzakh mulai dari mahsyar, ketika dia bangkit dari kubur di mahsyar, orang-orang dilindungi oleh Allah. Fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Mereka ini orang-orang yang dilindungi di bawah arsy Allah. Iman mereka yang begitu kuat, amal saleh yang sangat bagus sekali, amal saleh yang berpijak pada Quran Sunnah seperti para sahabat dulu, dan menyeluruh amal saleh mereka dilindungi oleh Allah di mahsyar. Di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika melewati ketika dia masuk dalam haud di mahsyar, Allah bukakan pintu haud telaga itu lebar-lebar buat mereka. Taridu alaihi ummati, umat yang benar-benar mengamalkan ajaranku yang bisa masuk ke dalam telaga ini. Lalu mereka minum dari telaga itu dan mereka tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian melewati jembatan Sirat,
Ada yang melewatinya seperti petir, ada yang melewatinya seperti angin, ada yang melewatinya seperti kuda perang, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Mereka orang terakhir yang selamat dari jembatan itu, Allah bukakan pintu surga. Yang terakhir, Allah letakkan dia di pintu surga. Apa yang kamu lihat? Ya Allah, ini sudah cukup saya di sini. Di sini aja cukup ya Allah, sudah. Pintunya surga tak dicukup katanya. Subhanallah. Ini nikmat, Pak. Naim lafi naim, benar-benar dia berada dalam sebuah nikmat. Inilah orang-orang yang al-abrar. Benar kata Syekhul Islam, orang yang tidak memiliki surga di dunia tidak akan menikmati surga akhirat. Kalau hidupnya di dunia tak pernah merasakan kebahagiaan dalam hatinya, berarti ukuran kebahagiaan itu adalah iman dan amal saleh. Sederhana sih ya, cuman kita sering dibegok-begok Pak sama orang barat ini. Seakan-akan orang bahagia itu apa? Dunia. Memiliki dunia dia bahagia. Padahal kalau kita dengar azan itu sudah terbantahkan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sudah selesai itu jawaban, sudah. Mari menuju kebahagiaan. Kapan datangnya? Salat dulu. Hayya 'alas shalah, ayo kamu salat, nanti kamu bahagia. Kemudian Allahu Akbar baru la ilaha illallah. Lihat kalimat maknanya dalam ini. Subhanallah. Wa innal fujjara lafi jahim. Fujjar ini lawannya. Al-fujur berarti lawan dari orang-orang yang berbuat baik tadi, albir. Berarti siapa mereka? Orang kafir, orang musyrik, orang Islam, tapi yang jauh dari taatan. Yang masuk dalam ayat yang di atas, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Manusia yang ghurur. Apa ghurur itu? Manusia yang tertipu. Tertipu dengan apa? Tertipu dengan, Umar bin Khattab bilang apa? Tertipu dengan kebodohannya. Orang yang tertipu dengan kebodohan berarti dia menganggap dirinya lah yang paling hebat. Seperti siapa? Seperti ahli ibadah. Orang kalau sudah rajin ibadah padahal dia bahlul, jahil, Pak, menganggap dia sudah paling hebat, sudah. Semua orang salah-salahin. Seperti contoh kisah di Sahih Muslim, laki-laki yang membunuh 99, anak mau tobat, nggak bisa. Maghrur karena kejahilan dia. Tertipu dia, ghurur. Kemudian apa? Tertipu dengan godaan syaitan. Syirik, amalan yang paling dimurkai oleh Allah, dikemas sama syaitan. Kemasan yang sangat indah sekali. Seakan-akan syirik ini sebuah ketaatan yang paling tinggi nilainya. Ada seorang anak cerita sama saya, bubar dari pengajian di Madura. Ustadz, bapak saya ajak ke pengajian ini. Pak, datang ke pengajian di masjid ini, Masjid Imam Syafi'i kalau nggak salah. Bapak saya bilang, percuma. Ustadz itu yang ceramah itu, dia belum sampai pada tingkatan bapak. Saya diem bengong. Saya dengerin aja. Dia belum pernah datang ke kuburan-kuburan wali. Kalau bapak ini semua kuburan wali sudah bapak samperin. Ini makom tinggi, kamu belum tahu. Oh, iya. Jadi mereka nganggap syirik ini amalan yang paling
paling tinggi sekali, Pak. Dan karena jahil, karena syaitan digurur. Ini fujur, orang fajir ini, Pak. Kemudian orang Islam yang banyak terjebak dalam kemaksiatan. Kenapa? Bisa jadi jahil, bisa jadi godaan syaitan, bisa jadi yang ketiga. Ma gharraka bi rabbikal karim, ay suturukal murkhah, kata para ulama. Apa? Ampunanmu, maafmu yang luas ya Allah. Udah santai aja. Majikan saya orangnya baik. Udah jam 9 kamu gak masuk kerja. Santai aja. Majikan saya orang baik. Paling kalau saya bilang, kok telat? Ya Pak, macet. Oh ya udah, lain kali jangan gitu ya. Ya, paling cuma ngomong gitu doang. Baik majikan saya. Bersandar dengan rahmat Allah, tapi dia teruskan kemaksiatannya itu. Santai aja bro, Allah maha rahmat, maha pengasih, penyayang, sok tahu loh. Kan begitu biasanya ya. Ini orang fajir ini Pak. Ini orang fajir, ini bahaya sekali. Wa innal fujjar, sesungguhnya orang-orang fajir ini, kafir, musyrik, pelaku maksiat, dosa-dosa besar, lafi jahim. Lihat menggunakan fi di mana? Di dalam. Jahim di dalam neraka jahim. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Mereka akan berada la fi jahim. Berapa lama? Kalau orang kafir, musyrik, khalidina fiha wa ma hum bi kharijina minha. Mereka enggak akan bisa keluar di situ. Na'udzubillah. Kapan orang kafir, orang musyrik bisa keluar? Bisa mereka keluar ketika onta bisa masuk ke lubang jarum. Ya, lebaran kuda kata orang kita. Innalladzina kafaru bi innalladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Surat Al-A'raf itu. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong, ini orang-orang kafir, apa? Pintu-pintu surga enggak akan dibuka sama Allah. Dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta itu masuk ke lubang jarum. Nanti tungguin barang kuda. Ayat ini pun dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bercerita kepada kita tentang mencabut nyawanya orang kafir dan munafik yang ada di riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Ketika orang kafir munafik itu dicabut nyawanya, kemudian rohnya diserahkan oleh malaikat maut kepada malaikat yang berada di situ dengan muka yang menyeramkan, hitam, bau, dan membawa kain kafan dari neraka, dan membawa ya istilahnya sejenis minyak begitu, tapi itu semua berasal dari aroma api neraka jahanam. Lalu diserahkanlah kepada malaikat ini yang mengerikan. Kemudian malaikat itu pergi membawa jasad yang bau busuk ini ke langit yang pertama. Tapi para malaikat yang menjaga langit pertama tidak mau membukakan pintu langit itu. La tufattahu lahum abwabus sama. Pintu langit tidak dibukakan untuk roh ini. Man huwa, malaikat yang menjaga pintu langit mengatakan, siapa ini yang bau banget ini?
Malaikat jawab, ini namanya Fulan bin Fulan. Tuh bapaknya kena juga. Inilah pentingnya mendidik anak. Kalau kita diemin, nanti nama kita dibawa-bawa, Pak. Ya kan? Na'udzubillahi min dzalik. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslaunaha, mereka akan memasukinya. Yang dimaksud di sini apa ini? Mereka akan memasukinya, yaitu ini neraka ini. Lahabuha, kata para ulama. Apa itu? Lapisan api-api neraka jahanam yang berlapis-lapis itu. Mereka akan memasuki ke dalam api neraka yang berlapis-lapis itu, apinya bertingkat-tingkat itu. Yaslaunaha. Kapan? Yaumaddin. Yang dimaksud ad-din di sini adalah al-jaza, hari pembalasan. Kenapa kok dikaitkan mereka ini dengan hari pembalasan? Karena orang kafir menjadi kufur karena mereka tidak percaya dengan hari ini. Orang musyrik berbuat syirik karena sebetulnya mereka tidak percaya dengan hari pembalasan. Orang berbuat maksiat, dia melakukan kemaksiatan, sebetulnya dia itu tidak percaya dengan hari pembalasan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapa itu? Maksiat, tidak menyantuni anak yatim, enggak mau sedekah, enggak sholat. Ini bukti kalau dia sebetulnya melakukan maksiat itu karena dia yukadzib, mendustakan hari. Orang berbuat bid'ah, saya mengatakan orang yang berbuat bid'ah, sebetulnya dia berbuat bid'ah itu dasarnya enggak beriman dengan hari akhir, Pak. Kenapa? Kalau dia beriman dengan hari akhir, dia enggak bakal berani berbuat ngarang bid'ah itu. Coba lihat di medsos hari-hari ini kemarin tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Paling pinter-pinteran mengarang, Pak. Wah, nisfu Sya'ban menghapus dosa mustajab. Pahalanya sudah surga, sudah bawa pulang ke kamarmu deh sono. Sekarang kan seperti itu. Apa itu? Baca Yasin 100 kali, baca la ilaha illallah 1000 kali, Al-Waqi'ah Ar-Rahman 1000 kali. Bisa baca, Mas? Miring mulutmu, Mas. Kapan kamu bacanya? Ngaji Al-Baqarah baru sebulan rampung, suruh baca Yasin semalam 100. Ini pinter-pinteran mengarang semuanya. Andai mereka beriman dengan hari akhir, nggak akan berani ngarang ini, Mas. Kenapa? Emang yang ngasih pahala nenek lo apa? Yang ngasih pahala itu Allah, yang menghisab itu Allah. Memang kita ditangkap polisi terus kita kasih 50.000, 50.000, selamat. Muhammad ibnu ammi ibnu akhi, kata Abu Lahab, tuh Muhammad ponakanku mengatakan bahwa aku bakal masuk neraka. Demi Allah, katanya, maaf, demi Rabbul Ka'bah, demi Rabb yang menciptakan Ka'bah, karena kan yang percaya, demi zat yang menciptakan Ka'bah, nanti di akhirat saya mau bayar itu malaikat itu dengan azabnya, dengan dunia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini kenapa mereka melakukan itu semua? Karena enggak iman dengan hari Yaumuddin. Makanya dikaitkan. Orang fajir dikaitkan dengan hari akhir. Orang yang ingat dengan hari akhir, para ulama bilang, apa hikmah harus iman dengan hari akhir? Karena iman dengan hari akhir itu melahirkan manfaat-manfaat yang luar biasa. Syirik nggak akan berani, bid'ah nggak akan berani dia, karena yang menghisab dia bukan bapakmu. Bapakmu aja nggak bisa nolong kamu. Yauma yafirrul mar'u min
akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Terus apa? Urus sendiri ya. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai keluarga Abdul Muttalib, fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Anak turunannya Abdul Muttalib, saya enggak bisa bantu kalian di akhirat. Urus diri kalian sendiri. Rasulullah SAW yang bilang, wahai keluarga Hashim, urus diri kalian sendiri, saya enggak bisa. Wahai Fatimah, putriku, urus kamu di hadapan Allah, urus diri kamu sendiri, saya enggak bisa. Inilah Islam. Yauma yafir, hari itu semua akan sendiri-sendiri. Untuk itu Rasulullah bilang apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian menyepelehkan perbuatan baik. Walaupun kalian harus berbicara tutur kata dengan seseorang dengan kalimat yang baik, maka lakukan itu. Ittaqun nara walau bisyikki tamra wa illa fabi kalimatin thayyibah. Hindarilah neraka walaupun dengan secuil kurma. Kalau tidak, tutur katalah yang baik. Yaslaunaha yaumaddin. Inilah yaumuddin, Pak. Artinya la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha fawajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Jadi sekecil apapun yang kita berbuat akan terpampang di depan kita, apalagi yang besar. Faman ya'mal mithqala dzarrah. Ingat kata Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan dzarrah di sini adalah sigharun namlah, bayinya semut, Pak. Dzarrah itu asli maknanya, kata Syekh Utsaimin, di bahasa Arab klasik, kata beliau, maknanya adalah anaknya semut. Bisa ngelihat bayinya semut kayak apa, Pak? Bayi semut di batu hitam di kegelapan malam di tengah hutan belantara. Silahkan lihat, Pak. Mithqal, sekecil itu, seukuran itu, kita berbuat kebaikan, Allah Maha tahu dan Allah akan ngasih pahalanya. Itu hadis yang ma'ruf yang sering kita dengar disampaikan oleh para ustadz. Seorang laki-laki masuk surga dan dia bisa mondar-mandir di surga gara-gara apa? Ranting pohon. Terus jangan dipotong-potongin tuh ranting pohon, dijitak nanti sama Satpol PP nanti. Artinya ini menunjukkan bahwa seseorang bisa masuk surga karena suatu hal yang kecil. Sehingga para ulama salaf dulu apa? Mengatakan, lakukan kebaikan karena kita tidak tahu kita bakal masuk surga lewat amal kita yang mana. Hanya bahasa Rasulullah tadi, jangan sepelehkan kebaikan. Karena kita tidak tahu kita masuk surga dari yang mana, tidak tahu. Termasuk bagian al-ghurur tadi itu, kata para ulama, ma gharraka bi rabbikal karim. Ghurur itu apa? Termasuk bagian ghurur adalah ghururnya orang yang ahli ibadah. Ketika dia rajin sholat, dia sudah bangga dengan sholatnya, merasa dirinya sudah jadi ponakan malaikat Jibril, Pak, sudah hebat, sudah. Coba lihat musim haji, ketika pulang haji coba nongkrong di bandara sono, udah ada yang punya nama, Pak, asli namanya diganti semua, Pak. Kartu namanya langsung dibuang, Pak. Kenapa enggak ada nama hajinya? Semua tuh bandara Jeddah itu enggak ada nama yang benar. Ya haj, ya haj, ya haj, ya haja, ya haja. Apa ini? Ada dulu namanya Haji Abu Bakar As-Siddiq. Nggak ada namanya, nggak pernah dengar kita Haji Umar bin Khattab, nggak ada. Haji Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i kan nggak ada ya, Pak. Itulah mereka yang melakukan, mereka sadar itu. Jadi termasuk bagian ghurur apa? Kita maghrur, tertipu dengan apa yang kita lakukan, padahal belum tentu itu jaminan bahwa kita dapat pahala besar dari itu. Belum tentu yang kita lakukan itu diterima oleh Allah.
Apalagi akhir Ramadan, nanti bulan Syawal, banyak bermunculan orang-orang yang ghurur. Wah, alhamdulillah Pak ya, puasanya full ya. Wah, bangga, seakan-akan puasa Ramadannya sudah diterima sama Allah, sudah dapat bocoran dari malaikat Jibril dia. Alhamdulillah Pak, tarawih saya full Pak, khatam lagi Pak 2 kali saya Pak. Allahu Akbar. Hada maghrur Pak. Padahal para ulama dulu kalau urusan begini jadi begok semua Pak. Diem, tidak ada yang ngomong. Kita jadi Superman terus di langit. Nah, inilah yaumaddin, yaumal hisab. Ya, apapun yang ada pada diri kita pasti dihisab. Wa ma hum anha bighaibin. Apa yang maksud dari ini? Wa ma hum, dan mereka, siapa yang dimaksud mereka ini? Siapa? Nih, fujjar ini loh. Wa ma hum, yaitu mereka ini orang-orang fujjar ini. Hum ini orang-orang fujjar ini. Anha ini dari mana? Neraka ini. Anha bighaibin, tidak akan ghaib. Enggak alpa Pak. Mereka ini orang fajir dari neraka jahanam, tidak pernah alpa Pak. Murid teladan di neraka jahanam. Apa maksudnya? La yamutu fiha wala yahya. Hidup kagak, mati pun tidak. Inilah neraka jahanam. Wal'iyadu billah. Sudah. Wa ma hum anha bighaibin. Kita dengarkan azan dulu. Habis azan kita lanjutkan sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Ya, pada ayat yang ke-17-18 ini penekanan. Wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Penekanan akan dahsyatnya hari hisab. Dan memberikan penekanan bahwa hari hisab itu hari yang sangat dahsyat, yang sangat menakutkan sekali, Pak. Ya, sekecil apapun ya hisab.
Makanya pelajarannya tadi kita berpikir gimana ketika kita berada di hari hisab ini, hisabnya ringan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini doa kita minta fulus melulu sih doanya. Ya Allah kasih rezeki, ya Allah busuk proyeknya lancar. Kalau dia hisab berat buat apa terus ya? Makanya doanya Allahumma hasibni hisaban yasira. Kita kayak anak kecil selama ini Pak ya. Jadi saya pernah tawaf sambil nenteng anak kecil, anaknya jamaah umrah rombongan. Saya bilang, adik nanti kalau tawaf doanya apa? Sudah Ustadz, sudah saya catat. Apa mana catatannya? Ini, ya Allah jadikan aku presiden. Kita kayak begini Mas, sudah kayak doa itu kalau enggak minta fulus, minta zuhad lagi terus. La haula wala quwata illa billah. Jadi lihat ini dahsyatnya hari hisab. Ya, kemudian Allah menjelaskan nanti apa yang terjadi di hari hisab itu. Yauma, saat itu hari hisab itu la tamlik. Sudah enggak ada surat kuasa Mas. La tamlik, enggak ada surat kuasa, enggak ada tolong menolong, enggak ada bantu membantu, enggak ada. Nafsun li nafsin syai'a, tidak ada sesuatu pun yang bisa menolong diri Anda, minta tolong orang lain untuk membantu Anda, tidak ada sudah. Kenapa? Karena saat itu tidak ada seorang pun yang memiliki kekuasaan. Illa biiznihi wa radiya'an, kecuali Allah mengizinkan dan ridha sama dia. Jika tidak akan bisa orang mampu menolong orang lain, membantu orang lain pakai surat-surat kuasa apa? Nah. Nanti anak ngomong sama malaikat hisab deh. Enggak ada Pak. La tamliku nafsun li nafsin syai'a. Lihat ini kalimat ini. Ini syai'a. Ini kalau dalam bahasa Arab, maaf dalam kaidah ilmu usul fikih, syai'ah ini bentuknya bahasa Arabnya nakirah. Nakirah dalam susunan kata nafi. Tidak ada sedikit pun, kalau bahasa Indonesia akhiran pun Pak, yang menunjukkan apa? Mempunyai makna umum. Maknanya umum sudah. Sekecil apapun, dalam hal apapun seseorang nggak bisa tolong menolong di sana sudah, kecuali Allah yang mengizinkan dan Allah ridha. Kenapa? Wal amru yauma idzin lillah, semua urusan itu hanya milik Allah. Fa aina tadhhabun, mau kemana kita mau pergi Pak? Inilah akhir dari tafsir surat Al-Infitar. Wallahu a'lam bissawab. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Alhamdulillah nggak ada yang nanya. Serius nggak ada yang nanya? Alhamdulillah. Jangan nanya Pak. Imam Ahmad Ibnu Hanbal ditanya 60 sittina alf masalah disodorkan kepada beliau, 60.000 pertanyaan dijawab sama beliau dengan apa? Dengan hadis. Abdullah bin Umar ditanya oleh seorang Badui, wahai Ibnu Umar, warisannya bibi itu berapa? Dijawab sama Ibnu Umar apa? Enggak tahu. Nanya sama yang lain, bukankah engkau sahabat Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab? Iya. Masa kamu enggak tahu? Enggak tahu. Tanya yang lebih alim dari saya. Jadi alhamdulillah enggak ada yang nanya Pak.
Jadi saya tutup, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.